Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Filsafat Umum akan membahas materi Filsafat Teknologi. Kami beranggotakan 6 personil dari komunitas Badut Indonesia. Ahmad Azwar Said, Heni Ciptowening, Anti Ziyadatul Masrurah, Tri Wulandari, Muhammad Lukman Hakim, Fahma Miftahun Nikmah. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Dalam otak kita bersemayam akal budi tempat pikiran beroperasi. Apa yang ada dalam pikiran merupakan akumulasi dari banyak hal seperti tradisi, pola adat istiadat, ajaran, pengalaman, olahan indera, imajinasi, dan seterusnya. Namun, ada kalanya dalam pikiran kita terbesit tanya mengenai hal-hal yang tidak selesai hanya dengan 1-2 kali jawaban, dan bahkan mengarah pada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Pertanyaan-pertanyaan ini biasanya dipicu karena keheranan, keingintahuan, kesangsian, kegelisahan, dan kesadaran bahwa saya tidak mengetahui apa-apa mengenai sesuatu. Lantas, kita terdorong untuk mencari jawaban dan pemahaman yang terdalam tentangnya. Kalau Anda pernah mengalami hal semacam ini, sebenarnya Anda tidak jauh dari berfilsafat. Jika belum, ada baiknya Anda mulai memikirkannya, karena hidup yang tidak diperiksa ulang atau dipertanyakan kembali tidak layak untuk dihadapi. Filsafat memang terlanjur mengidap konotasi sebagai sesuatu yang berat dan sibuk dengan permainan bahasa yang rumit. Filsafat juga semakin tidak begitu dikenal ketika dipisahkan dari cabang-cabang ilmu pengetahuan yang mengkhususkan dirinya, sehingga lambat laun ia mulai kehilangan kedudukannya sebagai induk dari ilmu-ilmu pengetahuan. Padahal, sebagaimana akan kita telusuri dalam pembahasan bagian-bagian selanjutnya, filsafat justru menyediakan fondasi bagi perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada, serta mampu membantu untuk memeriksa ulang hingga ke inti terdalam pengakuan iman kita. Hal ini membawa kita pada suatu pertanyaan. Apa sebenarnya filsafat itu? Bagaimana seluk-beluknya? Apa yang sebenarnya dilakukan? Bagaimana ia dilakukan? Bolehlah dikatakan bahwa pertanyaan apa sebenarnya filsafat itu sendiri sudah merupakan bentuk pertanyaan filosofis. Bagian ini akan mengambil 2 model pendekatan, yaitu pendekatan etimologis historis serta pendekatan konsepsional. Apa itu filsafat? Ditinjau dari segi semantik, filsafat berasal dari bahasa Arab, falsafah, dan dari bahasa Yunani, filosofia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya pengetahuan atau hikmah. Sedangkan dari segi praktis, filsafat adalah alam berpikir. Dari pengertian di atas, dapat diambil makna filsafat secara istilah, yaitu ilmu yang mempelajari sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Dimensi filsafat mencakup 4 dimensi. Di antaranya dimensi ontologi atau asal muasal, epistemologi, cara atau metode, aksiologi, manfaat dari sesuatu, dan etika moral. Apa itu teknologi? Teknologi adalah kumpulan alat termasuk mesin, modifikasi, pengaturan, dan prosedur yang digunakan oleh manusia. Contoh teknologi informasi, teknologi nuklir, teknologi pertanian, dan teknologi komunikasi. Secara etimologis, akar kata teknologi adalah techne, yang berarti serangkaian metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan sebuah objek atau kecakapan tertentu atau pengetahuan tentang metode dan seni. Secara umum, teknologi dapat didefinisikan sebagai entitas, benda maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Definisi teknologi juga dapat dipandang sebagai kegiatan membentuk atau mengubah kebudayaan. Selain itu, teknologi adalah terapan matematika, sains,
sebagai seni untuk faedah kehidupan seperti yang dikenal saat ini. Kata teknologi juga dapat digunakan untuk merujuk kepada kumpulan teknik. Dalam konteks ini, itu adalah keadaan saat ini dari pengetahuan manusia tentang bagaimana menggabungkan sumber daya untuk memproduksi produk yang diinginkan, untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, atau memuaskan keinginan. Jadi, filsafat teknologi merupakan bagian filsafat kebudayaan yang menyelidiki asal-usul dan kondisi-kondisi teknologi dalam dunia manusia. Filsafat teknologi juga meneliti pengaruh teknologi itu sendiri atas manusia. Teknologi memberikan banyak keuntungan yang kita nikmati. Tanpa teknologi, kehidupan dan kebudayaan manusia tidak mungkin mencapai tingkat perkembangan sekarang ini. Namun demikian, kita tidak boleh lalai dalam memperhatikan bahaya dari hasil-hasil teknologi yang tidak diinginkan. Ini seringkali datang dari peleburan atau inkorporasi teknologi secara buruk ke dalam totalitas kehidupan. Apa saja gambaran umum filsafat teknologi? Adapun gambaran umum filsafat teknologi terdiri dari 1. Memfokuskan pada kajian filsafati mengenai teknologi dengan berbagai telaah kebendaan. 2. Membahas peranan teknologi dalam urusan manusiawi, yakni dampak teknologi terhadap kebudayaan dan masyarakat, atau bagaimana perkembangan teknologi mengubah konsep manusia tentang kebenaran, keadilan, dan keindahan. Ruang lingkup filsafat teknologi. Filsafat teknologi dapat dipandang sebagai gabungan dari 5 cabang filsafat yang masih merupakan kuncup bunga yang hampir mekar, yaitu 1. Teknoepistemologi, 2. Teknometafisik, 3. Teknoaksiologi, 4. Teknoetik, 5. Teknopraksiologi. Teknoepistemologi adalah telaah filsafati tentang pengetahuan teknis. Persoalan yang dibahasnya antara lain ialah bagaimana membedakan pengetahuan teknologis dari pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah, atau adakah metode teknologis yang sejajar dengan metode ilmiah dan apa aturannya. Teknometafisik. Teknometafisik adalah telaah filsafati tentang sifat dasar sistem buatan dari mesin sederhana sampai sistem barang manusiawi yang rumit. Persoalan yang dibahasnya antara lain ialah apakah prasyarat ontologis dari teknologi atau apa kekhasan dari semua barang teknologis yang membedakannya dari benda-benda alamiah. Teknoaksiologi. Teknoaksiologi adalah telaah filsafati tentang penilaian yang dilakukan oleh para ahli teknologi dalam pelaksanaan dari kegiatan teknologis. Persoalan yang dibahasnya antara lain ialah nilai-nilai apakah yang dipegang oleh para ahli teknologi: kognitif, moral, ekonomi, sosial, atau politis, dan petunjuk teknologis. Apakah yang paling dapat dipercaya? Perbandingan kemanfaatan biaya, pemuasan kebutuhan sosial, atau apa adanya. Teknoetik. Teknoetik adalah cabang etika yang menyelidiki pokok-pokok pertikaian moral yang dihadapi oleh para ahli teknologi dan masyarakat umum dalam hubungannya dengan dampak sosial dari proyek-proyek teknologis yang berskala besar, seperti misalnya pengendalian kelahiran secara massal, perkenalan terhadap biji padi-padian yang ajaib, pembangunan bendungan raksasa, atau pabrik tenaga nuklir. Persoalan yang dibahasnya antara lain ialah bagaimana seseorang dapat mencirikan suatu barang teknologis atau jasa teknologis yang baik atau yang buruk, dan apakah dapat dibenarkan secara moral untuk mengalihkan teknologi kepada bangsa-bangsa yang sedang berkembang tanpa terlebih dahulu mempelajari dampaknya terhadap kesempatan kerja, pembagian kekayaan, dan segi-segi sosial lainnya. Teknopraksiologi. Teknopraksiologi adalah telaah filsafati tentang tindakan manusia yang dibimbing oleh teknologi. Persoalan yang dibahasnya antara lain ialah
bagaimana konsep tindakan rasional dapat diwujudkan secara pasti, atau bagaimana seseorang dapat merumuskan dalam istilah-istilah umum derajat efisiensi dari suatu sarana terhadap suatu tujuan tertentu. Sifat dasar teknologi merupakan persoalan filsafati kedua yang diperbincangkan oleh ahli-ahli teknologi. Soal-soal yang dibahas misalnya ialah apakah teknologi itu merupakan berkah atau bencana bagi manusia? Apakah teknologi itu otonom dalam arti dapat berdiri sendiri terlepas dari pengaruh manusia? Dan apakah teknologi bersifat netral secara moral yang dapat digunakan untuk maksud baik atau maksud buruk? Sampai abad ke-19, pada umumnya orang masih menganggap teknologi sebagai keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Tetapi dalam abad ke-20 ini, dengan adanya pencemaran lingkungan dan bahaya lain dari teknologi yang tidak dapat dibatasi, mulailah timbul suara-suara sumbang terhadap kemajuan teknologi. Berbagai suara itu akhirnya melahirkan gerakan anti-teknologi yang mencerminkan pendapat sebagian cendekiawan barat. Salah satu pelopor gerakan anti-teknologi itu ialah ahli sosiologi Prancis Jacques Ellul pada tahun 1954 menerbitkan bukunya yang dalam bahasa Indonesia berjudul Teknik Taruhan Abad Ini. Gerakan anti-teknologi pada umumnya menentang kekuatan kejam dari teknologi dan ciri-ciri berbahaya dari teknologi yang bersumber pada kepentingan dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Berbagai kritik tentang teknologi itu tentu saja dibantah oleh para penganjur teknologi. Di antaranya ialah Samuel Forman yang menulis buku The Essential Pleasures of Engineering pada tahun 1976. Ia secara gigih menangkis tuduhan-tuduhan gerakan anti-teknologi satu demi satu dengan menyatakan bahwa teknologi bukan suatu barang yang mengendalikan orang. Tidak ada kelompok elit teknorat yang menguasai masyarakat, dan tidak ada orang yang dipisahkan dari alam atau dibuat terasing oleh industrialisasi. Para pendukung teknologi juga mengemukakan berkah yang ditimbulkan oleh teknologi dengan merinci berbagai kemanfaatannya. Seorang ahli Amerika, Glenn Seaborg, menyebutkan tentang peningkatan mutu hidup yang diberikan teknologi, yaitu kini makin banyak orang menikmati kebebasan dari pekerjaan yang melelahkan. Salah seorang ilmuwan juga yang bernama Mades secara tegas menyatakan bahwa teknologi menurut sifatnya sendiri tidaklah baik dan tidaklah buruk, melainkan dapat digunakan untuk maksud yang baik dan maksud yang buruk. Sekian pemaparan materi mengenai filsafat teknologi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Apabila terdapat kesalahan dari isi materi maupun cara kami menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.